Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Remus Ahmad, NIM 190100118, kelas Teknik Perminyakan A. Baik, di sini saya akan menjabarkan jawaban saya mengenai UTS Teknik Pemboran yang pertama. Di sini ada outline pembahasan. Yang pertama yaitu well profile atau profil sumur, yang kedua yaitu drilling program, yang ketiga yaitu daily drilling report, dan yang keempat yaitu perhitungan sirkulasi lumpur. Kita langsung masuk pada well profile atau profil sumur. Well profile ini merupakan gambaran mengenai sumur sebelum dilakukan pemboran. Baik, di sini pada trayek 26 inch hole akan dipasang konduktor casing dengan 20 inch dan berat 94 pon per feet dengan tipe H40, yaitu pada kedalaman 1059 feet. Untuk trayek kedua itu 17 inch hole dengan kedalaman 4741 feet akan dipasang surface casing dengan diameter 16 inch dan berat 75 pon per feet dengan tipe K55. Pada trayek 12 1/4 inch hole akan dipasang intermediate casing dengan 10 3/4 inch dengan berat 45,5 pon per feet dengan tipe L80, yakni pada kedalaman 6430 feet. Untuk selanjutnya pada trayek 8,5 inch hole dengan kedalaman 9803 feet akan dipasang production casing yaitu 75/8 inch dengan berat 33 pon per feet dengan tipe N80. Untuk trayek yang terakhir yaitu 6,4 inch yaitu open hole dengan kedalaman 367 feet. Baik, selanjutnya yaitu drilling program. Di sini drilling program lokasinya yaitu Kalimantan Timur. Untuk fieldnya Pamaguan, facility-nya Pamaguan. Untuk slotnya yaitu PAM 064037 OS, well 4 PAM 064037 OS dan wellbore PAM 064037 OS. Untuk PAM 64 well trajector tipe S tipe well. Untuk drillnya itu 8,5 inch, pilot hole vertically TP 13 3/8 inch. Untuk casing point-nya 375 TVD-SS atau per 416 MT. Untuk undercut width-nya 17 min,5 inch rotary BHA. Untuk drill yang kedua itu 12 sampai 1/4 inch, hole vertically to cop at 516 MT, kick wheel and drill directional hole to 9,5/8 inch casing point. Untuk drill directional 8,5 inch, hole with DD BHA to TD 5,565 inch. Untuk selanjutnya program casing yaitu 20 inch konduktor casing 24 inch kali 5 inch dan RB APA R2 to be driven. Untuk yang kedua program casing 17,5 inch surface casing. Parameter pemborannya WOB, lumpur bornya menggunakan MW 10.0 pon per galon. Program semennya semen kelas G. Untuk bitnya LR bit 8,5 inch. Untuk drilling hazardnya low circulation. Untuk drilling stringnya short NMDC OD 6,3/4 inch. Kemudian kelas K555, parameter pemborannya 5-15 PLB. Untuk lumpur pemborannya menggunakan gel polimer dengan program semen, berat semen 15,8 pon per galon, bitnya PDC. Untuk drilling hazardnya shallow gas, and drilling stringnya 8 3/8 string stabilizer 2 OT 6,3/4 inch. Untuk program casing pounder 68 ppf, parameter pemborannya RPM, lumpur bornya W. Untuk program semuanya excess 300%, bit VTD 616. Untuk drilling stringnya 6,5 inch, DC 3 kali OD 6,3/4 inch. Untuk koneksi BTC yaitu 100 RPM, lumpur bornya 40 pon per bit. Program semuanya yield 1,16 cube per sack. Untuk bitnya open nozzle, drill stringnya 5 inch per DP. Panjang R3, pump rate, LCM on active. Program semuanya adaptive anti-foam.
dengan drill string 17,5 inch PDC bit. Disemen hingga ke permukaan dengan minimal 600 GMP, FLC Disparate Accelerator, dan Open Nozzle. Untuk program casing 12/4 intermediate casing menggunakan kelas N80 dengan pointer 47 ppf, koneksi BTC, panjang R3, disemen hingga permukaan. Ini parameter pemborannya yaitu WOB 10-25 KLB dengan RPM 100-120 RPM dengan pump rate-nya no info. Untuk lumpur bornya yaitu menggunakan MW 10,0 1 per gallon dengan tipe gel polimer W/40 ppb dengan LCM on active. Untuk program semennya ini semen kelas G dengan berat semen 15,8 pound per galon dengan excess 250%, yield 1,6 cube per sack dengan additive, anti-foam, FLC Disparate Accelerator. Untuk bitnya ini menggunakan RR bit 12/4 inch dengan PDC VTD 616. Untuk drilling hasilnya ini low circulation 117 TVDC, shallow gas 642 TVD SSS, tidak seimbangnya lubang bor. Drilling string menggunakan 12/4 inch PDC bit, 12 inch string stabilizer, 8 inch MED collar, 8 inch NMDC, 5 inch HWDP 17 kali 5 inch DP. Untuk 8 program casing 8 inch produksi casing kelas N80 panjang R2 disemen hingga permukaan. Ini parameter pemborannya WOB 10-25 KLB. Untuk pump rate-nya minimal 600 GPM. Untuk lumpur bornya sendiri itu SOBM MW 10-12 ppg, W per 25-60 ppb. Untuk LCM-nya on active. Program semennya itu semen kelas G, berat semennya additive, anti-foam, FLC Disparate Accelerator. Untuk bitnya RR bit Varel FTD 616 PGUG. Untuk drilling hazardnya yaitu formasi gas, low circulation, tidak seimbangnya lubang bor. Untuk drill stringnya menggunakan 8,5 inch PDC bit, 8/3/4 inch string stabilizer, 6/3/4 inch MWD collar, 6/3/4 NMDC. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke daily drilling report. Daily drilling report ini merupakan salah satu laporan harian drilling, di mana di sini disebutkan bahwa casing summary-nya size-nya 958 inch dengan berat 535,5, grade-nya L80 from 0, show depth-nya 11.02, MTVD 11.02, dengan selanjutnya pada casing size 7 inch berat 29 dengan kelas L80 from 1022, show depth GL MMD 2472, MTVD 2295. Untuk casing 4,5 inch dengan berat 12,6, grade-nya L80 from 2400, MMD 3180, MTVD 2899. Untuk BHA nomor 1 items-nya Eco Fairway Stop 7 inch 29 pound per feet, non-rotation casing scraper. C per O FG string stabilizer 4,5 inch DC, CO VG string stabilizer, Bitube bumper sub fishing jar 6 kali 4,3/4 inch DC, akselerator 3,5 inch DP to surf. Kita masuk pada dimulainya drilling ini, yaitu dimulai pada pukul 00 berakhir hingga 2.30. Itu dilakukan start fluid system and set up to mix and pump on the fly. System not properly working, order hot shot and new hopper. Ini dilakukan selama 2,5 jam. Kemudian dari 02.30 sampai 04.00 dilakukan install new reef hopper, main wheel continue pumping with 700 LPM. Kemudian pada 04.00 sampai 06.45 dilakukan start mixing shank pour on the fly, wheel continue circulating over the wheel. Kemudian 6.45 sampai 7.00 dilakukan crew change and DPT atau pergantian kru. Pada 7.0 sampai 9 dilakukan increase flow rate to 1070 LPM, 100 bar, will continue mixing XIN bar to the total fluid system, total 275 kg. Untuk 9 sampai 9.5 stop pumping, FTPT for fishing operation and normal introduction. Pada 9.45 sampai 10.30 tambahkan add pump and extra joint and west joint.
Pada 10.30 sampai 10.45 dilakukan text parameter PUW dry 68 MT, SOY dry 51 MT, FRW dry 57 MT, FRC 36 FT LPS, PIUW wet 67, SOW wet 51 MT, 500 LPM. Pada 10.45 sampai 11.15 yaitu was done to inject fish, TUF at PU setengah M, 3 turn to left to set the grapple in catch position. Pada 11.15, 12.00 pick up and take over pull and step to PUW of 150 MT, 80 MT to over pull 70% of max pipe. Dan pada pukul 12.00 sampai 12.30 dilakukan walk back between PUP of 100 MT to 150 MT no go. Pada 12.30 sampai 13.00 dilakukan launch, meanwhile maintain 70 MT overpull and circulate with 500 LPM. Pada 13.00 sampai 13.45 dilakukan PU to 150 MT, select off to set jar and start jarring with PUW, repeat 3 times and PU. Pada 13.45 sampai 14.00 dilakukan select off to set jar and PU to fire jar with PUW, shouldn't drop after jar fire to check slips. Pada 14.00 sampai 14.15 dilakukan cek PUW 149 MT dry, select less than initial PUW dry. Pada 14.15 sampai 14.30 dilakukan flow check, yaitu OK. 14.30 sampai 18.45 dilakukan POOH from 2410 M to 1500 BHR. Pada 18.45 sampai pukul 7 dilakukan crew change NTPT atau pergantian kru. Pada 19.00 sampai 19.30 dilakukan take 10 up hydraulic connection in slip window, dan 19.30 sampai 24.00 dilakukan POOH from 1500 BHR to 572 MBHR, 150 sampai 200 liter per hour atau per jam. Kemudian remarksnya after jarring 150 sampai 200 liter per jam loss. Untuk summary of operation-nya 24 jam terakhir yaitu circulate over the well to make the fluid more viscous, latch on with the exhaust spear and attempt to fish the liner, hanger and liner start to POOH. Untuk summary of operation 00 sampai 06.00 yaitu POOH from 572 M BHR to surface and lie down BHA. Untuk operation plate-nya for the next 24 jam itu POOH BHA and lie down same, run and set brake plug and 2391 M BKL and start to run in whole whip stock. Untuk logistik to location 24 jam terakhir tidak ada. Untuk logistik from location juga tidak ada. Untuk wheel controlnya terakhir POP test 12 Juni, terakhir community test 12 Juni. Untuk FST gradient 1,57 SG, untuk MESP 100 bar ref to 7 in, so at 2407 MD per 2290 TVD. Untuk keamanan atau safety terakhir master drill yaitu 14 Juni dan terakhir fire drill 14 Juni, terakhir kick drill 14 Juni. Untuk card lastnya tidak ada. Untuk pada pemboran ini personel yang berada di lokasi yaitu operator 1, untuk drilling kontraktornya 12, untuk subkontraktornya 6. Jadi totalnya 16. Untuk kompetennya S Calden Batch, untuk cost-nya 52.222 euro, untuk sum cost-nya 349.222 euro. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan sirkulasi lumpur. Di sini diketahui data sumur. Yang pertama TD 7000 feet tambah 18. Nah, 18 ini berasal dari 3 digit NIM. Kemudian yang kedua diameter bit sama dengan 8,5 inch. Kedalaman cache hole sama dengan 2000 feet menggunakan casing 95/8. Untuk IDCSG-nya sama dengan 8,921 inch. Kemudian data drill string-nya ODDP sama dengan 5 inch dengan kedalaman total DP sama dengan TD min DC sama dengan 7018 min 1000 sama dengan 6018. Untuk ODDC 6,5 inch, kedalaman total DC 1000 feet.
Untuk IDTP-nya 4,276 inch, IDDT-nya sama dengan 2,13/16 atau 2,8125 inch. Untuk data pompanya sendiri yaitu tekanan sirkulasi pada kecepatan normal yaitu sama dengan 2000 psi pada 60 stroke per menit, dan pada 30 stroke per menit tekanannya 500 psi. Untuk berat lumpurnya yaitu 10 pon per galon. Baik, sebelum itu pertanyaannya itu berapa lama jam per menit total waktu untuk mat bersirkulasi dari surface to surface. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sirkulasi sistem ini. Yang pertama, lumpur berada di mat tanks, kemudian lumpur tersebut dihisap oleh section line dan masuk ke dalam mat pump. Di dalam mat pump ini lumpur akan dipompa untuk masuk ke distillation line, kemudian dari distillation line menuju ke standpipe. Kemudian dari standpipe lumpur akan melewati rotary hose. Kemudian rotary hose ini lumpur akan masuk ke dalam swivel, kemudian ke Kelly. Setelah sampai Kelly, lumpur akan melewati dresting yang terdiri dari dua, yaitu drill pipe dan drill collar. Kemudian lumpur akan keluar melalui drill bit pada nozzle. Kemudian lumpur akan naik melalui anulus drill collar, dan anulus drill pipe. Kemudian lumpur akan masuk ke dalam return drain dan akan masuk ke dalam cell shaker. Nah, di dalam cell shaker ini lumpur akan dipisahkan dari cutting. Cutting yang terbuang akan dibuang ke mat pit, dan lumpur akan dialirkan menuju mat tank lagi. Kemudian kita memasuki perhitungan sirkulasi lumpurnya. Yang langkah pertama yang harus kita cari yaitu kita harus mencari volume string yang terbagi menjadi volume dp, yaitu rumusnya IDDP kuadrat per 1,29,4 kali LDP sama dengan 4,276 kuadrat per 1029,4 kali 6018 tadi sama dengan 100,689 barel. Kemudian volume DC-nya yaitu IDDC kuadrat per 1,29,4 kali LDC sama dengan 2,8125 kuadrat per 1029,4 dikali 1000. Hasilnya yaitu 7,68 barel. Maka volume total drill string ini yaitu kita tambahkan saja hasil dari volume DP tadi ditambah volume DC, yaitu hasilnya 114,57 barel. Kemudian kita masuk kepada langkah kedua, yaitu kita harus mencari volume anulis DC. Rumus untuk mencari volume anulis DC yaitu OH kuadrat min ODDC kuadrat per 1029,4 kali LDC. Untuk OH kuadratnya sendiri yaitu 8,5 kuadrat min ODDC kuadrat yaitu 6,5 kuadrat dibagi 1,29,4. Kemudian kita kalikan 1000 sehingga hasilnya 29,14 barel. Kemudian kita harus mencari volume anulus DPOH atau drill pipe open hole. Rumusnya yaitu OH kuadrat min ODDP kuadrat per 1,29,4 dikali LDPOH sama dengan 8,5 kuadrat min 5 kuadrat per 1,29,4 kali 4018 sehingga hasilnya 184,42 ppm. Untuk volume anulus DPCH atau drill pipe casing hole yaitu ID CSG2 atau insert diameter casing 2 kuadrat min ODDP kuadrat per 1029,4 dikali LDP CH yaitu sama dengan 8,921 kuadrat min 5 kuadrat per 1,1029,4 dikali 2000 sehingga hasilnya 106,05 barel. Kemudian volume total anulusnya sendiri yaitu tinggal kita tambahkan yaitu volume anulus DC tambah volume anulus DPOH atau drill pipe open hole plus volume anulus DPCH atau drill pipe case hole yaitu hasilnya 319,61 barel. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga yaitu kita harus mencari surface to bottom terlebih dahulu, di mana terbagi menjadi dua yaitu downstroke rumusnya volume DS per kapasitas pompa, di mana volume DS ini tadi 114,57 barel dibagi kapasitas pompanya 0,1 barel per stroke sehingga hasilnya 1145,7 stroke. Kemudian untuk downtime-nya sendiri yaitu rumusnya downstroke per SBM, kemudian
hasilnya 145,7 tadi merupakan downstroke dibagi 30 barel per stroke, yaitu SPM-nya tadi stroke per menit sama dengan 38,19 menit. Kemudian kita mencari bottom to surface dibagi menjadi dua, yaitu leg stroke dan leg time. Pada leg stroke ini total volume anulus per kapasitas pompa yaitu 319,61 barel dibagi 0,1 barel per stroke sama dengan 3196,1 stroke. Untuk leg time-nya sendiri yaitu leg stroke dibagi SPM atau stroke per menit yaitu 3196,1 stroke dibagi 30 barel per stroke, yaitu hasilnya sama dengan 106,53 menit. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tadi yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan lumpur untuk sirkulasi dari surface to surface. Hasilnya kita tambahkan saja downtime tadi, kita tambahkan dengan lag time yaitu 38,19 menit, kita tambah 106,53 menit. Sehingga hasilnya 144,72 menit. Itu merupakan hasil lumpur bersirkulasi dari surface to surface. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.